Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NPM 21141510006, kelas A, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar dengan judul Studi Perilaku Harian Owa Jawa Hilobetsmolok di Penangkaran Pusat Studi Satwa Primata LPPM IPB. Materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Pemerintah Indonesia menyatakan owa Jawa sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Perlindungan Satwa Liar tahun 1931 nomor 266. SK Menteri Pertanian nomor 54 KPTS UM 1972 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999. Walaupun digolongkan sebagai satwa yang dilindungi dan dilarang keras untuk diperdagangkan, namun pada kenyataannya semakin banyak pemburu liar yang menangkapi anak-anak owa Jawa untuk kemudian dijual di pasar hewan dengan harga yang sangat mahal. Latar belakang. Owa Jawa atau Silvery Gibbon merupakan salah satu primata endemik Pulau Jawa yang keberadaannya semakin langka di alam. Saat ini, owa Jawa yang tersisa dapat ditemui di hutan-hutan wilayah Jawa Barat, terutama di area-area konservasi, yang memiliki kawasan hutan hujan dengan kondisi relatif terjaga. Owa juga masih dapat ditemukan di sebagian kecil hutan yang tersisa di Jawa Tengah, seperti di dataran tinggi Dieng maupun hutan lindung Gunung Slamet, yang walaupun jumlahnya memang tidak sebanyak di kawasan Jawa Barat. Menurut The International Union for Conservation of Nature, saat ini owa Jawa digolongkan sebagai spesies terancam punah. Sedangkan menurut The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, owa Jawa termasuk dalam golongan critically endangered. Perdagangan satwa ini diatur sangat ketat dan hanya diperbolehkan oleh tujuan khusus. Slide selanjutnya yaitu upaya konservasi owa Jawa. Salah satu upaya konservasi untuk menyiasati menyusutnya populasi owa Jawa di alam telah dilaksanakan oleh Pusat Studi Satwa Primata IPB melalui pembangunan fasilitas untuk mendukung program konservasi owa Jawa dibangun di Jalan Lodaya 2 Nomor 5 Bogor sejak tahun 2003. Fasilitas ini berdiri atas kerjasama PSSP IPB dengan Taman Safari Indonesia. Upaya konservasi ex situ owa Jawa di PSSP IPB terus berjalan dan diharapkan tidak hanya di tahap penangkaran saja, melainkan hingga ke tahap pelepasliaran owa Jawa ke habitat alaminya. Keberhasilan upaya konservasi ex situ ini tentu tidak lepas dari pemantauan berbagai aspek kehidupan owa Jawa, mulai dari kondisi fisik, kebersihan kandang, pemberian pakan, kondisi kesehatan, dan kecukupan gizi, serta aspek perilaku. Namun sayangnya, sampai saat ini informasi acuan maupun pengetahuan dasar mengenai manajemen konservasi owa Jawa secara ex situ di Indonesia masih sangat terbatas, terutama mengenai aspek perilaku satwa dalam fasilitas penangkaran. Untuk membantu mengatasi kekurangan itu, dilakukan penelitian perilaku harian owa Jawa yang berada di fasilitas PSPP IPB. Tujuan penelitian dari primata owa Jawa ini adalah mempelajari perilaku harian serta manajemen penangkaran ex situ owa Jawa di fasilitas penangkaran PSSP IPB. Slide selanjutnya yaitu menampilkan metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat. Penelitian dimulai sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2012. Penelitian dilakukan selama 5 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai dengan Jumat dari pukul 8:30 sampai 4:30 waktu Indonesia Barat. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Hewan Konservasi PSSP LPPM IPB. Alat dan bahan yang digunakan yaitu stopwatch, jam tangan Casio G-Stroke, kamera Olympus Mewtalk, termometer ruangan, dan hygrometer. Personal protective equipment yang terdiri dari baju scrub,
baju kandang, masker, gloves, and hair cap sekali pakai, serta sepatu boot. Slide yang selanjutnya yaitu nama-nama owa Jawa yang ada di PSSP IPB, yaitu terdiri dari Ari, Mimis, OJ, JLO, OO, dan Ano. Slide selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan. Perilaku istirahat. Perilaku istirahat merupakan periode saat owa Jawa terdiam diri atau tidur. Hal ini dilakukan untuk memulihkan energi owa Jawa yang dipakai untuk melakukan aktivitas sebelumnya. Perilaku istirahat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu istirahat pendek dan istirahat panjang atau tidur. Istirahat pendek umumnya dilakukan di antara aktivitas harian seperti makan, bergerak, menelisik, dan lainnya. Slide selanjutnya yaitu perilaku berpindah atau bergerak. Perilaku berpindah atau bergerak, owa Jawa ditandai dengan proses pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dengan berbagai cara. Pergerakan ini bertujuan untuk berpindah dari pohon tidur ke sumber makanan, berpindah dari sumber makanan ke pohon istirahat yang mengontrol wilayah teritori, mencari pasangan, maupun untuk menghindari bahaya. Pergerakan ini yang dilakukan oleh owa Jawa terdiri atas berayun, berjalan secara bipedal, memanjat secara kuadrupedal, dan melompat atau menjatuhkan diri dari ketinggian. Yang selanjutnya adalah perilaku makan. Perilaku makan owa Jawa PSSP di pagi hari tidak didahului dengan perilaku morning call seperti yang biasa dilakukan oleh owa Jawa di habitat alaminya. Berdasarkan penelitian, betina dewasa owa Jawa yang menyerukan morning call beberapa saat setelah fajar sebagai bentuk penandaan teritorial. Morning call menyatakan kehadiran mereka pada kelompok tetangga sekaligus menyatakan penguasaan terhadap jenis pakan tertentu dalam wilayah jelajah dan teritorinya. Slide selanjutnya yaitu perilaku menelisik. Perilaku menelisik dibedakan menjadi dua kategori, yaitu auto-grooming dan allo-grooming. Auto-grooming adalah merawat diri yang dilakukan sendiri, sedangkan allo-grooming adalah perilaku merawat diri bersama individu lain. Auto-grooming merupakan aktivitas merawat diri sendiri yang ditandai dengan perilaku mengusap, meraba, menjilat, menelisik, menggaruk, menjilat, dan menggigit. Proporsi frekuensi perilaku auto-grooming pada individu dewasa dan dewasa muda lebih sedikit dibandingkan allo-grooming. Slide yang selanjutnya adalah perilaku bermain. Perilaku ini ditunjukkan oleh individu dewasa, muda, anak, maupun bayi, walaupun dari segi alokasi waktu memiliki durasi berbeda antar individu. Perilaku bermain yang ditemukan selama periode pengamatan owa Jawa PSSP yaitu object playing and locomotor playing. Bentuk object playing yang terjadi yaitu bermain dengan menggunakan sisa makanan, biji, salak biji, dan daun ketapang, ranting pohon mangga, daun mangga, buah gamelina, batu, katak, dan kadal. Perilaku locomotor playing yang dapat diamati berupa melompat-lompat di tempat, berayun-ayun, berkejaran, tarik-menarik, menangkap, menampar, menendang, menjambak, saling gigit, saling kacar, saling cakar, mencubit, dan berguling sambil bergulat. Slide selanjutnya yaitu perilaku berkelahi atau agonistik. Perilaku agonistik merupakan bentuk interaksi persaingan atau perkelahian antara satu individu dan individu lain, atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Bentuk perilaku agonistik dapat berupa kontak secara langsung seperti menampar, mencakar, atau mengancam melalui perubahan mimik muka dan aktivitas bersuara. Yang dapat diamati adalah menampilkan gestur tubuh mengancam, memperlihatkan taring, menampar, menendang, memukul, menjambak, mencakar, mengejar, dan mendorong lawan. Perilaku agonistik umum terjadi antara individu dengan tujuan tertentu, misalnya mempertahankan teritori atau meningkatkan keberhasilan mendapatkan pasangan saat musim kawin tiba. Slide yang selanjutnya adalah perilaku menyusui. Perilaku menyusui pada owa Jawa ditandai dengan kegiatan mimis atau betindak induk, menyusui, memeluk, menggendong, dan melindungi anu atau anak. Terutama di pagi hari, siang hari, sebelum jadwal pemberian pakan, serta di sore hari menjelang tidur. Slide selanjutnya yaitu perilaku vokalisasi.
Perilaku vokalisasi atau bersuara pada owa Jawa merupakan ciri khas yang membedakan owa Jawa dengan primata lain. Saat bernyanyi, owa Jawa bisa mengeluarkan suara sangat khas, panjang, dan berpola khas yang dapat didengar hingga radius beberapa kilometer di hutan. Pada perilaku bersuara, terdapat unit vokal individual yang lazim disebut dengan notes. Notes atau nada ini terdiri dari 7 macam, yaitu wa, ho, wa condong, o, wow tajam, wow, dan tipe lainnya. Slide yang selanjutnya adalah perilaku membuang kotoran. Perilaku membuang kotoran umumnya dilakukan sambil bergantung di rantai ayunan dengan posisi tubuh seperti berjongkok. Tangan memegang rantai ayunan dan kedua kaki ditumpukan pada gagang ayunan. Cara lainnya adalah berjongkok di tempat duduk dengan posisi tubuh menghadap ke dinding dan pantat agak ditunggingkan ke sisi pinggir tempat duduk. Slide yang selanjutnya adalah perilaku kawin. Kawin atau kopulasi terdiri di atas serangkaian gerakan yang meliputi mounting, intromisi pelvic, thrusting, ejakulasi, dan dismounting. Perilaku kawin umumnya didahului dengan serangkaian perilaku genital display dan social exploration, yaitu perilaku menciumi tubuh individu lain. Lalu jantan mencoba melakukan kopulasi. Pada sistem perkawinan monogami owa Jawa, sekali jantan dewasa dan betina dewasa berpasangan, maka ikatan pasangan tersebut akan bertahan seumur hidup dan berakhir jika salah satu pasangan mati. Perkawinan owa Jawa dapat terjadi sepanjang tahun. Slide yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan yaitu perilaku harian owa Jawa dalam penangkaran adalah beristirahat, bergerak, makan, menyusui, menelisik, bermain, berkelahi, vokalisasi, dan membuang kotoran. Perilaku bermain, makan, dan bergerak lebih banyak diamati pada individu dewasa, muda, anak, dan bayi, sedangkan perilaku beristirahat didominasi oleh kedua induk. Terjadi hubungan interaksi antara satwa dan manusia secara kolaboratif, yaitu perilaku bersuara hanya dapat diamati pada individu bayi dengan tipe suara infant calling. Secara umum, manajemen penangkaran masih berada pada tahap penangkaran dan belum memasuki tahap persiapan pelepas liaran. Sarannya adalah meminimalisasi kemungkinan terjadinya perkawinan kerabat dekat dan konflik dengan induk. Penyediaan lebih banyak jenis pakan alami yang dikombinasikan dengan pakan komersial. Perlunya meminimalisasi kontak owa Jawa terhadap petugas kandang maupun tenaga medis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.